Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Febrianti, NBI 122190081. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah manajemen strategi, yaitu bagaimana membangun strategi kerjasama dalam bisnis di era global. Dunia usaha saat ini berkembang begitu pesat. Apalagi di era globalisasi ini akan sulit bagi perusahaan bertahan dalam menghadapi persaingan yang begitu ketat, terutama bagi perusahaan yang memiliki modal terbatas. Globalisasi ekonomi meningkatkan jalinan kerjasama antar pelaku ekonomi di berbagai kawasan. Untuk bersaing di arena global, siapapun tidak dapat menanggung biaya tetap yang sedemikian besar. Oleh karena itu, diperlukan mitra atau partner dan hal tersebut akan meningkatkan mekanisme keuntungan. Untuk itu, agar perusahaan tetap eksis bahkan bisa tumbuh dan berkembang, maka pemimpin perusahaan atau CEO hendaknya berupaya untuk menerapkan dan membangun strategi kerjasama yang baik atau sering dikenal dengan aliansi strategis dengan perusahaan lain baik secara vertikal maupun horizontal. Strategi kerjasama adalah suatu strategi di mana perusahaan-perusahaan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan dari strategi kerjasama ini adalah untuk menciptakan nilai bagi pelanggan, di mana nilai harus melebihi biaya untuk mendapatkan nilai tersebut, dan untuk membangun posisi relatif untuk bersaing. Strategi kerjasama dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah eksplisit atau aliansi strategi, dan yang kedua adalah implisit atau eksplisit atau aliansi strategi adalah kerjasama antara perusahaan-perusahaan yang menggabungkan sumber daya dan kemampuan bersama-sama untuk menciptakan keunggulan yang kompetitif. Implisit adalah kerjasama antara dua atau lebih perusahaan untuk mengurangi output industri di bawah tingkat kompetitif potensial dengan tujuan untuk meningkatkan harga di atas tingkat kompetitif. Aliansi strategis dibagi menjadi tiga tipe. Yang pertama adalah joint venture, yang kedua adalah aliansi strategis ekuitas, dan yang terakhir adalah aliansi strategis non-ekuitas. Joint venture adalah kerjasama antara dua atau lebih perusahaan untuk menciptakan perusahaan independen dengan mengkombinasikan sebagian aktiva mereka. Salah satu joint venture di Indonesia adalah PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia. Perusahaan ini adalah gabungan dari PT Nestle yang berasal dari luar negeri dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang berasal dari dalam negeri. Aliansi strategis ekuitas adalah kerjasama antara pihak-pihak yang menjadi mitra untuk memiliki atau menguasai presentasi ekuitas yang berbeda dalam suatu usaha bersama. Aliansi strategi non-ekuitas adalah kerjasama yang dibentuk melalui perjanjian kontraktual yang menetapkan suatu perusahaan untuk mensuplai, memproduksi, dan mendistribusikan produk-produk atau jasa perusahaan tanpa berbagi ekuitas. Alasan perusahaan mengembangkan aliansi strategis. Alasan dari slow cycle atau siklus lambat adalah yang pertama, mendapatkan akses ke pasar yang dibatasi, yang kedua, mendirikan waralaba di pasar baru, dan yang ketiga, mempertahankan kestabilan pasar. Alasan yang kedua yaitu fast cycle atau siklus cepat. Yang pertama, mempercepat masuk ke pasar baru. Yang kedua, memelihara market leadership. Yang ketiga, mempelajari teknik-teknik bisnis baru. Yang keempat, membentuk standar teknologi. Dan yang terakhir, mengatasi ketidakpastian. Dan untuk alasan yang terakhir yaitu standard cycle atau siklus standar. Yang pertama, mendapatkan market power atau kekuatan pasar. Yang kedua, mendapatkan akses ke sumber daya komplementer. Yang ketiga, membuat skala ekonomi yang lebih baik.
Yang keempat, mengatasi rintangan perdagangan. Dan yang terakhir, mendapatkan tantangan dari pesaing lain. Aliansi strategis dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu aliansi strategis tingkat bisnis dan yang kedua aliansi strategis tingkat perusahaan. Aliansi strategis terdiri dari 4. Yang pertama, aliansi strategis komplementer. Artinya, kerjasama tingkat bisnis di mana perusahaan membentuk aliansi dengan pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemasok, konsumen, atau pihak lainnya untuk menciptakan keunggulan yang kompetitif. Yang kedua yaitu strategi menghadapi kompetisi, digunakan untuk menghadapi persaingan dari pesaing. Yang ketiga yaitu strategi pengurang ketidakpastian, digunakan untuk mengurangi ketidakpastian seperti ketika memasuki pasar baru dari produk baru atau ketika terjadi krisis ekonomi. Dan yang terakhir adalah strategi pengurang kompetisi, digunakan untuk mengurangi persaingan. Salah satu cara untuk menghindari persaingan ini adalah membentuk kolusi implisit. Contoh, OPEC, yaitu perusahaan-perusahaan minyak dari negara-negara anggota yang bersepakat untuk mengelola harga dan hasil produksi mereka. Yang kedua adalah aliansi strategi tingkat perusahaan. Yang pertama, strategi aliansi diversifikasi, yaitu strategi kerjasama tingkat perusahaan di mana perusahaan berbagi sumber daya dan kemampuannya untuk mendiversifikasikan sebagai produk baru atau pasar baru. Yang kedua adalah strategi aliansi sinergis, yaitu strategi kerjasama tingkat perusahaan di mana perusahaan berbagi sumber daya dan kemampuannya untuk menciptakan lingkup ekonomi. Lingkup ekonomi adalah penghematan biaya sehubungan antar transfer, kemampuan dan kompetisi yang dikembangkan dalam satu bisnis tanpa banyak biaya tambahan. Dan yang terakhir adalah waralaba, adalah perjanjian kontrak antara dua perusahaan secara hukum independen di mana pemberi waralaba atau franchiser memberikan haknya kepada penerima waralaba atau franchise atas barang atau jasa dalam lokasi tertentu dan dalam periode tertentu pula. Contoh peritel yang mengembangkan waralaba adalah Alfa, Indogrosir, KFC, dan McD. Risiko persaingan dalam strategi kerjasama. Yang pertama, kontrak yang tidak memadai. Yang kedua, penyajian kompetensi yang tidak benar. Yang ketiga, para mitra gagal menggunakan sumber daya komplementer mereka. Dan yang terakhir, mitra aliansi menyandra investasi tertentu. Baik, demikian materi-materi yang dapat saya sampaikan, yaitu tentang bagaimana membangun strategi kerjasama dalam bisnis di era global. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.